semuanya, hari ini aku mau ngobrol santai tentang sesuatu yang kita pakai setiap hari, tapi kita sering lupa bahwa itu punya kekuatan atau dampak besar, yaitu kata-kata. Kita bicara terus di rumah, di jalan, di kantor, bahkan di grup WhatsApp. Tanpa kita sadari atau tidak, kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa membentuk suasana, bahkan membentuk sebuah hubungan. Kata-kata sendiri bukan hanya sekedar rangkaian huruf yang keluar dari mulut. Dia juga bisa menjadi kekuatan positif kalau yang kita ucapkan baik. Begitu juga sebaliknya. Dia bisa menjadi melemahkan semangat orang lain kalau kita berbicara dengan suara keras, sinis, dan juga menyakiti. Sebuah kalimat sederhana bisa membuat seseorang merasa dihargai atau justru membuat dia merasa kecil dan tidak diinginkan. Bayangkan dari kalimat, kamu bisa kok, coba aja lagi, dan dasar nggak becus. Dari dua kalimat pendek tersebut memiliki efek yang sangat berbeda. Dalam kehidupan sosial, kata-kata kita bisa langsung menyentuh atau menggerakkan hati orang lain, seperti halnya hubungan dengan keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, bahkan orang yang baru saja kita kenal. Penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwa perkataan baik memperkuat ikatan sosial, sementara perkataan buruk berpotensi untuk merusak kepercayaan dan menimbulkan jarak. Contoh saja dalam kehidupan sehari-hari, saat kita bilang terima kasih yang tulus kepada orang yang membantu kita, hubungan jadi lebih hangat. Seperti halnya juga bilang minta maaf tanpa geometri alasan, ketegangan bisa langsung turun. Saat kita memuji pekerjaan orang secara tulus, dia merasa dihargai dan lebih termotivasi. Kalimat yang baik, penuh kasih, dan positif bisa membentuk persepsi, membentuk suasana hati, bahkan mempengaruhi tindakan orang lain. Saat kita mendengar kalimat yang baik seperti pujian, penghargaan, kata penyemangat, otak kita melepaskan hormon positif seperti serotonin yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan mood. Begitu juga sebaliknya, kata-kata kasar, hinaan, atau sindiran tajam bisa membuat orang menutup diri, merasa tidak aman, atau malah membalas dengan kata-kata yang lebih buruk. Kita nggak perlu menjadi ahli komunikasi untuk memulai berbicara lebih baik. Cukup latihan beberapa hal sederhana saja. Pertama, berpikir dahulu sebelum berbicara. Tanya kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Kalau misal jawabannya meragukan, lebih baik diam sebentar. Yang kedua, berbicara dengan empati. Sebelum menyampaikan kritik atau masukan, coba validasi terlebih dahulu perasaan orang lain. Contoh, aku paham kamu sudah berusaha keras, tapi di bagian ini maybe bisa ditambahkan bla bla bla. Yang ketiga, menghindari kata-kata yang merendahkan. Hindari kata seperti bodoh, dasar, kampungan, dan sejenisnya. Kritik itu boleh, tapi jangan menyerang pribadi. Yang keempat, lebih banyak mengucapkan hal-hal yang membangun. Puji yang benar, mengucapkan terima kasih, minta maaf kalau salah, dan memberi semangat. Kalimat kecil seperti kamu keren kok bisa punya dampak besar bagi orang yang sedang down. Kata-kata yang keluar dari mulut kita juga menunjukkan jati diri, bahkan membentuk kehidupan kita sendiri. Kalau kita terbiasa berbicara buruk, lama-lama hati menjadi keras, hubungan jadi tegang, dan lingkungan sekitar jadi tidak nyaman. Bahkan sebaliknya, kalau kita terbiasa berbicara baik, hati menjadi lebih lembut, hubungan lebih harmonis, dan suasana di sekitar kita menjadi lebih tenang. Jadi, mari mulai dari hal kecil. Pilih kata yang membangun, hindari kata yang menyakiti, dan ingat, satu kalimat bisa mengubah suasana bahkan mengubah hari seseorang. Kata-kata itu seperti kunci. Jika kita memilihnya dengan tepat, kita bisa membuka hati siapa saja. Kalau video ini bermanfaat,
bagikan ke orang yang mungkin butuh ingatan kecil ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Salam baik untuk kita semua.